No, 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 not the face, not the face. Hey Sleeper, mana nih yang nungguin kelanjutan cerita dari film Abominable and the Invisible City part yang kedua? Nah, yang belum nonton episode sebelumnya bisa klik link di atas atau deskripsi di bawah. So, yang penasaran langsung aja nih, tarik semut kalian rapat-rapat, siapkan cemilannya dan selamat menonton. Di awal film, Jin menerima sebuah paket dari tempat kuliahnya yang berisi jubah putih kedokteran yang akan dipakai saat acara seremoni nanti. Karena tak sabar Jin memakainya, padahal di kotaknya tertulis nih, dilarang dipakai dahulu. Lalu Jin memamerkan pakaiannya ke seluruh warga. Dari jauh ada makhluk yang mengikutinya. Jin pun sampai di kedai Nai-Nai. Di sana dia bertemu dengan Peng dan juga Yi yang kagum melihat jas dokter milik Jin. Hampir aja Peng yang sedang makan pangsit menyipratkan saus ke arah jas putih tersebut. Kemudian mereka pergi ke rooftop menemui Everest dan memberinya pangsit. Di sini Jin berhati-hati tidak mau dipeluk oleh Everest takut jasnya putihnya kotor. Tapi tiba-tiba datanglah makhluk ajaib berwarna hijau yang mendekati Jin dan menjilatinya. Hingga jasnya kotor terkena liur hijau makhluk itu. Yi bingung kenapa makhluk itu tiba-tiba muncul nih. Padahal dia tidak memainkan biolanya. Sementara Jin pergi untuk membersihkan jas tersebut. Namun di tengah jalan tiba-tiba seluruh tubuhnya menghilang seperti tembus pandang. Kembali ke Yi yang mencari tahu nama makhluk ajaib tersebut. Tapi tidak ada nih di semua buku dongeng. Lalu Everest menanyakan siapa nama makhluk itu, yang ternyata dia bernama Morty. Di sini Yi memainkan biolanya untuk menghibur Morty, namun malah membuat Morty muntah. Di situ Yi semakin bingung karena baru pertama kalinya makhluk ajaib yang benci mendengarkan suara biolanya. Lalu Jin datang kembali dengan wujud yang tak terlihat. Melihat itu Yi tahu nih penyebabnya yaitu dari air liur Morty. Kemudian Jin menelpon Barnis untuk meminta bantuannya karena 3 jam lagi dia harus menghadiri acara seremoni di kampusnya. Sementara Yi masih berusaha mendekatkan diri dengan Morty agar tahu apa yang dibutuhkannya. Namun di situ Morty tidak peduli dengan Yi. Dia malah sibuk membuat tempat tidur untuknya dan terlihat cemas. Sementara Jin yang beberapa kali mencoba cara dari Barnis tetap tidak bisa terlihat. Morty terlihat gelisah di atas tempat tidur. Lalu Yi mencoba menganalisa apa yang membuat Morty seperti cemas di kamarnya. Sementara Jin malah sibuk nih membuat jas putih dari kertas dan meminta Peng menggantikannya ke acara seremoni. Melihat itu Peng kesal dan meminta mereka untuk fokus membantu Morty yang gelisah. Kemudian Jin menghampiri Morty. Sebagai calon dokter dia memeriksa tubuh Morty yang ternyata Morty sedang hamil dan dia akan melahirkan. Dengan cepat Jin meminta bantuan Yi dan lainnya menyiapkan proses bersalin. Tiba-tiba Jin kembali terlihat namun dia tidak jadi pergi ke acara seremoni dan memilih untuk membantu Morty melahirkan. Sebagai calon dokter dia harus bisa membantu siapapun yang membutuhkannya. My medical ethics, respect my teachers, and rescue the dying. Akhirnya Jin berhasil membantu Morty melahirkan 5 bayinya. Di sini mereka baru menyadari nih, ternyata Morty mengikuti Jin karena dia memakai jas dokter dan meminta bantuannya. Kemudian Jin menelpon ibunya nih, meminta maaf karena tidak bisa datang ke acara seremoni. Setelah itu Yi memainkan biolanya di hadapan bayi Morty. Lalu di situ Jin pun merasa senang membantu Morty. Besoknya Ibu Yi meminta tolong membantu pengiriman di kedai dan Nai-Nai meminta Yi membilas kubis untuk stok kedai. Di situ Yi harus melakukan semuanya hari itu juga. Kemudian Yi melihat sendal miliknya bergerak sendiri. Saat dicek ternyata salah satu bayi Morty tertinggal di rumahnya. Lalu Yi memberitahu Peng dan juga Jin mereka harus mengembalikan bayi itu ke Morty. Yi memberikan nama yaitu Mini Morty karena dia harus bekerja membantu di kedai. Lalu menitipkan Mini Morty ke Jin dan juga Peng sambil mencari tahu tempat beradanya Morty. Kemudian Yi bersiap untuk mengantarkan pesanan pangsit. Tiba-tiba bola basket jatuh dari rooftop, membuat pesanannya yang di atas motornya jatuh. Yi kembali ke rooftop dan melihat Mini Morty yang tidak aman dijaga oleh Jin, yang dibuat eksperimen untuk mencari tahu tempat tinggal Morty. Di situ akhirnya Yi pun membawa Mini Morty sambil mengantarkan pesanan.
Saat mengantar pesanan, Mini Morty malah memakannya dan Yi salah mengantarkan pesanan. Setelah selesai, Yi kembali ke rooftop merasa kelelahan karena Mini Morty tidak bisa diam dan mengacaukan pesanannya. Lalu Nai menelpon meminta Yi untuk pergi membeli kubis. Di sini Everest ingin pergi ikut bersamanya, tapi Yi meminta Everest untuk menjaga Mini Morty. Tidak lama kemudian Yi sampai di kedai membawa kubis. Terlihat makanan di kedai berantakan dan ternyata Everest berada di sana. Dia kabur dari Mini Morty karena tidak suka bersamanya. Yi memaksa Everest nih untuk kembali ke rooftop karena dia ada kelas biola. Karena sudah terlambat Yi pergi, tetapi sesampainya di sana kelas telah selesai. Yi akhirnya pun pulang. Dia curhat kepada ibunya karena tidak bisa menjalankan semua pekerjaan dengan lancar. Di sini ibunya mencoba menghiburnya dan memberikan motivasi. Setelah itu Yi ke rooftop melihat Mini Morty terus menangis. Sementara Everest tidak peduli dengan Mini Morty karena cemburu, Yi lebih sayang kepada Mini Morty. Lalu Yi mencoba menenangkan Mini Morty dengan memainkan biolanya. Hingga akhirnya dia tertidur. Tapi tiba-tiba Mini Morty menghilang begitu saja. Yi dan lainnya bingung kemana dia pergi nih karena takut berkeliaran di luar dan dilihat oleh orang lain. Kemudian Everest jujur kepada Yi bahwa dia telah menuangkan air liur Morty dan membuatnya tidak terlihat. Karena Everest merasa diabaikan atas kehadiran Mini Morty. Di sini Yi meminta maaf karena telah mengabaikan Everest. Lalu mereka berpencar untuk mencari Mini Morty sebelum ditemukan oleh orang lain. Hingga akhirnya Jin dan Yi menemukannya yang sedang naik ke atap rumah. Running, we're trying to help. No, stay. Yi kesusahan menangkapnya nih. Lalu Peng memainkan bola basket hingga Mini Morty terpancing dan turun ke bawah. Setelah itu Jin terus mencari di mana tempat tinggal Morty dengan mengidentifikasi pergantian kulit dari Mini Morty. Sementara itu Everest asik bermain dengan Mini Morty karena sekarang dia sudah menerima kehadiran Mini Morty. Tapi sayangnya harus berpisah karena Mini Morty akan dibawa ke tempat Morty berada. Mereka pun akhirnya pergi. Lalu sesampainya di sana, Morty sangat senang nih bertemu dengan bayinya yang menghilang. Di situ Yi pun akhirnya senang. Akhirnya semua masalah terselesaikan dan dia beristirahat sebentar di sana. Besoknya Peng menceritakan kegagalannya bermain basket. Lalu Yi dan Peng mengingatkan nih bahwa akhir-akhir ini Peng sering sial. Mendengar itu, Nai memperingatkan Peng karena di tahun ini dia menginjak 12 tahun. Yang artinya dalam kepercayaan nenek moyang warga Cina adalah tahun kesialan. Dia meminta Peng berhati-hati dan memberikan gelang tali sebagai jimat untuknya. Kemudian Peng pergi untuk latihan basket. Selama latihan Peng tidak fokus karena mengingat kesialannya. Sementara itu di rooftop Yi berlatih memainkan biola karena dia akan tampil saat malam tahun baru nanti. Lalu di situ Minticon menghampiri Yi, Jin dan Everest karena tugas mereka mengumpulkan serpihan debu manisan sudah menumpuk. Hingga Minticon merasa bosan dan butuh pekerjaan yang membuat mereka aktif. Sementara itu Peng menemui Nai dan meminta masukan nih agar dia terhindar dari kesialan. Lalu Nai meminta Peng untuk menghindari semua yang berhubungan dengan angka 4. Kemudian menghindari celah jalan yang rusak dan hal-hal aneh lainnya yang harus Peng hindari. Semua yang dikatakan Nai dilakukan oleh Peng hingga membuat latihan basketnya menjadi kacau. Tidak sampai di situ nih, Peng meminta masukan agar dia terpilih menjadi kapten di timnya. Lalu Nai memintanya untuk menjauhi teman-teman yang tidak sama dengan zodiaknya. Besoknya Yi dan lainnya membuat para Minticon aktif dengan membuat rintangan dari kaktus. Lalu datanglah Peng nih yang menyampaikan bahwa dia berhenti berteman dengan Yi dan juga Jin karena zodiak mereka ini tidak cocok dan agar dia terbebas dari kesialan. Mendengar itu Yi dan Jin tertawa dan meminta Peng jangan terlalu percaya dengan ucapan Nai. Tapi Peng tidak mendengarkan mereka lalu pergi karena Minticon mendekatinya. Peng juga menjauhi Everest karena dia berwarna putih. Setelah itu Yi dan juga Jin menemui Peng meminta maaf karena kemarin mereka menganggap dia hanya bercanda. Namun Peng tidak mau berbicara dengan mereka. Dengan cepat dia pergi hingga membuat dirinya hampir ditabrak mobil. Melihat itu Yi, Jin dan Everest mengikuti Peng dan mengamati dari atas. Dengan dibantu oleh para Minticon yang membawa kacamata Jin untuk merekam Peng yang sedang berlatih. Terlihat Peng terlalu berhati-hati dan tidak menikmati permainan basketnya. You got this, Peng. You can. Oh, here. Okay, Peng, this is your moment.
hingga dia tidak terpilih untuk ikut pertandingan besok. Peng pun sangat sedih, tiba-tiba datanglah Everest dan lainnya. Mereka meminta Peng untuk melihat rekaman saat dia latihan. Lalu mereka akan membantu Peng menghadapi rasa takutnya dengan menghadapi semua rintangan yang dia hindari sebelumnya, dibantu dengan para Minticon. Almost cracks. Hingga akhirnya Peng berhasil melanggar semua aturan tahayul dan tidak terjadi apapun kepadanya. Kemudian Peng meminta maaf nih kepada Yi dan juga lainnya karena percaya begitu saja dengan tahayul itu. Besoknya pertandingan pun dimulai. Peng hanya menjadi penonton saja. Di sela permainan, salah satu pemain melihat Everest di balik kursi penonton. Namun tidak ada yang percaya ucapannya. Hingga pemain itu diganti oleh Peng. Akhirnya Peng ikut pertandingan dan memenangkannya. Pelatih yang melihat permainan Peng bagus memasukkan Peng ke tim inti nantinya. Mendengar itu Peng sangat senang. Di akhir scene terlihat Feng Huang diculik oleh sosok yang sangat besar. Nah, itu tadi alur cerita dari film Abominable and the Invisible City part yang kedua. Gimana Sleeper? Makin seru kan kisah dari Yi dan teman-temannya demi mencari binatang ajaib yang ada di kota. So, binatang apa lagi nih yang akan muncul di part selanjutnya? Nah, yang mau aku lanjutin bisa klik like dan komen di bawah. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.